Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamal Pratama dengan NIM 2018-013-0027 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi 10, materi 11, materi 12 untuk tugas 2 mata kuliah hidrolik dan pneumatik dasar. Untuk materinya, materi 10 kompresor, materi 11 dinamik kompresor, materi 12 rotor reciprocating kompresor. Untuk yang pertama, materi 10 kompresor. Kompresor berfungsi untuk memindahkan gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tidak seperti cairan, gas merupakan fluida kompresibel sehingga memerlukan alat pengompres yang beroperasi pada prinsip agak berbeda dengan pompa. Selanjutnya, gas dalam ruangan tertutup. Kondisi di samping menunjukkan gas selalu memenuhi ruangan dalam bejana tekan tertutup. Selanjutnya, gas diberikan panas atau kalor. Kondisi di samping ketika diberikan panas pada volume gas yang konstan, molekul gas akan bergerak semakin cepat menumbuk ke dinding bejana tekan dengan frekuensi dan gaya yang semakin besar. Selanjutnya, ruang dalam bejana ditekan atau penyempitan volume bejana. Kondisi di samping ketika lever ditekan ke bawah, piston bekerja menekan gas yang ada di dalam bejana dan menyebabkan ruang di dalam bejana berkurang. Molekul gas akan semakin sering menumbuk dinding bejana sehingga tumbukan tiap unit area pada dinding akan semakin besar. Selanjutnya, beberapa batasan penting dari desain kompresor. 1. Tekanan buang, 2. Pressure rise of differential, 3. Rasio kompresi, 4. Effect of clearance, 5. Desirability of saving power. Selanjutnya, tipe pemilihan kompresor. 1. Kebutuhan tekanan buang, 2. Kapasitas kompresor, 3. Sumber tenaga, 4. Berat kompresor, 5. Biaya perawatan. Selanjutnya, klasifikasi kompresor. Ada dua jenis tipe dasar dari kompresor, positive displacement dan dinamik. Kebutuhan kompresor disesuaikan dengan karakteristik tipe kompresor tersebut. Materi 11, dinamik kompresor. Dinamik kompresor adalah kompresor yang menggunakan impeller atau vane berputar untuk meningkatkan kecepatan dan pressure dari fluida. Kompresor ini menghasilkan volume udara kompresi yang besar pada tekanan yang kecil. Kompresor sentrifugal dan aksial adalah dua jenis kompresor dinamik. Selanjutnya, ejector. Ejector bentuk sederhana dari pompa vakum atau kompresor, tidak memiliki piston, katup, rotor, atau bagian bergerak. Selanjutnya, aliran gas dari ejector. Gas akan ditarik dari aliran steam jet dan masuk ke dalam venturi. Pada diffuser, energi kecepatan aliran dari steam atau uap akan dikonversi menjadi energi tekan. Selanjutnya, sentrifugal radial kompresor. Kompresor sentrifugal atau tuber blower adalah banyak digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Selanjutnya, kompresor sentrifugal dengan multi-stage. Kondisi di samping menunjukkan bagian dalam dari kompresor sentrifugal. Udara dengan kondisi hisap pada suhu kamar dapat memberikan rasio tekanan hingga 1,4 per tahapan kompresi. Selanjutnya, kompresor single stage. Komponen kompresor sentrifugal untuk single stage sama dengan pompa sentrifugal. Selanjutnya, bentuk desain impeller. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kompresor aksial atau laju searah sumbu. Kompresor jenis ini digunakan untuk turbin gas. Sering digunakan sebagai blower furnace atau tungku peleburan industri baja. Selanjutnya, tampak dalam bagian kompresor aksial. Tampak dalamnya seperti ini. Lalu putaran sirip kompresor. Gas berubah arah setiap melalui baling-baling vane yang berputar. Putaran para vane memberi kecepatan dan tekanan pada gas yang mengalir di dalam kompresor. Selanjutnya, sliding vane kompresor. Sliding vane kompresor dapat beroperasi dengan tekanan mencapai 0,86 megapascal dan memiliki kapasitas hingga 3,4 kali 10 pangkat 3 meter kubik per jam. Selanjutnya, bagian dari sliding vane kompresor. Seperti ini bagian dari sliding vane kompresor. Selanjutnya, tampak dalam komponen sliding vane menunjukkan poros terpasang secara tidak pada sumbu tengah sehingga berputar eksentrik. Sliding vane bergerak dikarenakan adanya gaya sentrifugal pada bergerak secara bebas pada alur yang terdapat pada poros. Selanjutnya, aliran udara yang terjadi pada sliding vane kompresor seperti ini. Untuk materi selanjutnya, materi 12, rotor reciprocating kompresor.
adalah kompresor yang menggunakan sistem torak atau piston yang bergerak di dalam silinder untuk mengkompres udara. Tabung silindernya memiliki dua buah port, yaitu port inlet atau suction dan port outlet atau discharge. Selanjutnya liquid piston kompresor dan aliran dan kompresor komponen kompresor seperti ini. Selanjutnya aliran udara dalam kompresor, gambarnya juga seperti ini. Selanjutnya kompresor piston single acting. Kompresor jenis ini sangat dipengaruhi desain panjang piston. Piston bergerak sesuai dengan permukaan silinder. Selanjutnya proses langkah hisap. 1. Pada katup buang akan tertutup saat awal mulai langkah piston. 2. Ketika tekanan di dalam silinder sedikit lebih kecil dibandingkan dari pipa hisap, katup hisap akan terbuka. Ketiga, gas akan mengalir masuk ke dalam silinder. Selanjutnya proses langkah kompresi. 1. Katup hisap menutup di awal langkah. 2. Gas yang terkompresi akan mengalir melalui katup discharge. 3. Ketika tekanan dalam silinder sedikit lebih tinggi dibanding pipa buang, katup buang atau discharge akan terbuka dan gas yang terkompresi akan dikeluarkan. Demikian penjelasan materi yang sudah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.